Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang proposal penelitian yang sudah saya buat. Eh, Nama saya Arman Arpiansa dari Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik 2017 dari Universitas Siliwangi. Tugas proposal penelitian ini akan diberikan kepada dosen pengampunya, Bapak Ahmad Satori, SIP MSI. Proposal penelitian ini berjudul Etika Politik dalam Pandangan Perspektif Ibnu Khaldun. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bab pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah. Bab 2 kajian pustaka, landasan teoritis. Bab 3 metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Yang pertama, bab 1 latar belakang. Politik sering disebut sebagai kekuatan. Terkadang seorang penguasa harus memiliki kemampuan memaksa dan mengendalikan orang lain karena manusia terkadang-kadang tidak mengerti akan batas-batas kepentingan pribadi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, tindakan seseorang pemimpin seringkali melebihi batas dan bahkan menyimpang dari garis kebenaran. Dewasa ini sangat banyak dijumpai kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan umum, tetapi disalahgunakan untuk kepentingan lain, bahkan untuk kepentingan pribadi masing-masing pemimpin. Pada hakikatnya, pemerintah yang sesungguhnya ialah sebagai pemimpin rakyat yang mewakili dan memenuhi tuntutan kebutuhan rakyatnya. Oleh sebab itu, politik harus diiringi dengan etika agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Etika dapat menyoroti suatu profesi atau suatu masalah, contohnya etika kedokteran, etika politik, dan sebagainya. Adapun etika politik yang sesungguhnya merupakan bagian dari filsafat politik. Ketika filsafat dihubungkan dengan politik, maka ia akan melahirkan filsafat politik. Ketika filsafat dihubungkan dengan etika, maka akan melahirkan etika politik. Etika politik adalah seluruh aturan atau kaidah cara berpikir mengenai pemerintahan suatu negara. Tujuannya adalah mengarahkan manusia kepada hidup yang lebih baik, serta membangun institusi-institusi yang adil bagi masyarakatnya. Politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan moral yang baik. Jadi persoalan etika politik sangatlah penting bagi para pemimpin ataupun para penguasa. Selain berkenaan dengan ajaran agama, juga berkenaan dengan masyarakat yang hubungannya antar manusia, terlebih mengenai pemerintahan dalam suatu negara, di mana seorang pemimpin itu harus bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Kedudukan seseorang pemimpin adalah kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena suatu kedudukan itu dianggap menyenangkan, sehingga untuk mendapatkannya seringkali melalui kompetisi. Perebutan ini membawa perjuangan dan peperangan yang bisa meruntuhkan pemerintahan, sehingga membuat masyarakat tidak lagi menghormati pemimpinnya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, misalnya kepala daerah, kita harus mempunyai mental yang sangat tinggi, apalagi materi yang cukup banyak, karena meskipun tidak memakai money politik, tapi kan kita mempunyai banyak tim ses misalkan, atau banyak APK yang akan digunakan oleh kita dalam kampanye, itu harus memiliki materi atau keuangan yang sangat besar untuk menjadi kepala daerah misalnya. Padahal besarnya suatu negara dan luasnya wilayah itu tergantung kepada besarnya kekuatan pendukung atau masyarakatnya. Jadi masyarakat dan pendukung pemimpin tersebut itu harus saling bergotong royong atau saling membangun untuk suatu wilayah. Kemudian penjelasan tentang negara. Negara adalah sekumpulan besar masyarakat yang secara tepat mendiami wilayah tertentu, memiliki institusi sendiri, tunduk
pada sistem kekuasaan atau pemerintahan yang bertanggung jawab memelihara eksistensi masyarakatnya, mengurus segala kepentingannya dan kemaslahatan umum. Adanya seorang pemimpin merupakan suatu keharusan bagi kehidupan bersama manusia dalam suatu masyarakat atau negara, karena masyarakat membutuhkan kedaulatan pemimpin yang dapat membina dan melindungi masyarakat. Jadi adanya suatu negara itu harus ada pemerintahannya, harus ada masyarakatnya. Kerjanya pemerintah itu harus bisa melindungi masyarakat dari malabahaya ataupun sebagainya. Salah satu dari sekian banyaknya tokoh pemikir Islam yang membahas tentang konsep politik suatu negara ialah Ibnu Khaldun. Pandangan politik Ibnu Khaldun memiliki implikasi yang signifikan dan juga dapat ditafsirkan sedemikian rupa. Dalam upaya mengatasi kekurangan politik modern dewasa ini, tidak ada politisi yang pemikir besar yang pernah dikenal di Afrika dan Andalusia pada abad ke-8 selain Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun termasuk salah satu pemikir Islam yang paling banyak disoroti oleh para akademisi barat. Mereka sangat terkesima dengan kejeniusan Ibnu Khaldun yang mampu menciptakan pemikiran kreatif di saat budaya ilmiah telah melapuk dalam peradaban Islam. Mereka menganggap bahwa pemikiran Ibnu Khaldun adalah pemikiran progresif terakhir dalam dinamika pemikiran Arab Islam. Dunia Barat juga sangat menghargai warisan intelektual dari Ibnu Khaldun karena munculnya pada saat kekuasaan atau didominasi Islam sedang jatuh di tengah mengalami kemunduran dalam bidang pemikiran Islam. Walaupun dalam keadaan yang demikian, beliau masih mampu melahirkan sebuah karya yang monumental, yaitu Muqaddimah, yang merupakan pengantar dari kitab Al-Ibar. Dalam warisan intelektualnya tersebut, para ilmuwan barat menemukan teori-teori yang belum pernah dibahas oleh akademisi dunia barat sebelumnya. Ibnu Khaldun bukan saja seorang ilmuwan filsuf, tetapi juga merupakan tokoh yang aktif dan terlibat langsung dalam pemerintahan Islam pada masanya. Ibnu Khaldun adalah contoh filsuf politik yang mengikuti banyak kejadian politik yang terjadi pada masanya. Gambaran sosial politiknya pada masa itu sangatlah buruk dan berdampak negatif bagi para perkembang bahasa sastra dan kebudayaan Arab. Beliau hidup di tengahnya kondisi kemunduran politik Islam yang pada saat itu berbagai kerajaan muslim di Andalusia mulai runtuh. Banyak kota-kota kerajaan Islam yang jatuh ke tangan kaum Kristen. Setiap zaman mempunyai karakteristik filsuf dan sistem politik tertentu untuk mengatur negara dan imperium yang luas terbentang. Sebenarnya Ibnu Khaldun tidak menekankan suatu bentuk sistem politik dalam pemerintahan, namun konsep politiknya berpusat pada asbiyah yang dapat dinominasikan dengan solidaritas sosial ataupun nasionalisme. Beliau memperkenalkan teori tentang asbiyah ini sebagai perekat hubungan antar warga dan sebuah negara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.